beberapa kali produk launching kita selalu online ya, jadi akhirnya kita ketemu. Nah, kita ketemu kembali. Nah, ini adalah produk terakhir dari kita ya untuk tahun 2021. Jadi sudah tidak akan ada produk baru lagi ya, karena ini sudah di penghujung tahun 2021. Jadi ini adalah produk terakhir kita. Nah, selama 2021 kita kemarin sudah meluncurkan 4 unit ya, ada 4 unit motor baru. Nah, ini adalah produk terakhir kita, ini sport. Kebetulan 4 unit kemarin yang 3 sport ya, yang 3 sport, yang 1 ET ya, happy. Oke, dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait produk konsep dari CB150X ya, seperti apa produknya. Nah, secara konsep produk, jadi motor ini menggunakan konsep Outstanding Explore Sport Bike. Jadi ini memang motor yang dipakai untuk touring, gitu lah ya, untuk touring. Jadi ada motor dual turbos, ya, dual turbos dengan desain adventure touring. Ya, kemudian dia menggunakan mesin 150 cc DOHC ya, dengan pendingin cairan. Kemudian untuk riding posisinya dia memiliki riding position yang cukup nyaman ya, cukup nyaman. Kemudian dia dilengkapi juga dengan beberapa fitur unggulan kita ya. Di antaranya di sini ada LED lighting system, kemudian ada full digital panel meter, ada high windscreen ya, high windscreen di sini bisa dilihat. Kemudian ada wavy disc brake untuk pengeremannya, ada aluminium step ya untuk pemboncengnya, kemudian ada inverted front suspension sama taper handlebar. Nah, sekarang kita lihat satu-satu. Nah, ini adalah fitur-fitur yang ada di CB150X kita. Ya, di sini ada fitur-fitur. Yang pertama ada full digital parameter seperti tadi ya, kemudian ada Hyper handlebar riser, kemudian ada massive full tank cover. Jadi ada istilahnya ada covernya gitu ya. Kemudian adventure style undercover, nah, ini ciri khas sebagai motor touring. Jadi dia ini kita sematkan juga. Kemudian heavy disc brake, ada higher ground clearance, high windscreen, taper handlebar, LED lighting system, duck fender. Ini yang berbeda juga ya, yang menunjukkan ciri khas dari sebuah motor touring. Sama ada di sini juga menggunakan fitur inverted front suspension. Ya, suspensi depannya upside down yang lebih panjang, ukuran dan stroke-nya juga lebih panjang dibandingkan dengan CB150R Streetfire. Oke, nah diharapkan dengan adanya fitur-fitur ini bisa menciptakan kesan tangguh dan tampilan ya, dengan tampilan adventure big bike, ya, touring big bike. Nah, ini bisa dikatakan ini adalah adiknya CB500X ya, karena secara tampilan, secara penggunaannya mirip ya, cuma beda di mesinnya. Jadi ini bisa dibilang ini adalah adiknya CB500X. Sekarang kita lihat detailnya untuk warnanya. Nah, varian warnanya ada 3 macam. Yang pertama ada Volcano Matte Black seperti yang di depan ini. Jadi ini Volcano Matte Black. Kemudian ada Mandala Red sama Amazon Matte Green. Ya, Amazon Matte Green. Nah, bedanya apa antara Volcano Matte Red dibandingkan dengan dua tipe ini? Bedanya adalah di sisi sininya. Ya, ini ada emblemnya. Ya, beda. Jadi untuk Amazon Red ini, Amazon Matte Black ini nanti adalah varian tertinggi untuk CB150X ini. Ya, bedanya ada di emblemnya. Kalau yang lainnya ini dia wujudnya stiker, tapi kalau yang ini emblem. Jadi ada perbedaan harga sedikit di situ. Oke, nah ini fitur yang pertama. Di sini ada OLED lighting system. Jadi untuk lampunya dia menggunakan lampu LED semuanya, baik lampu depan, lampu belakang maupun lampu seinnya. Selain itu dia menggunakan digital manometer yang untuk speedometernya. Nah, speedometernya ini sama dengan punyanya CB150R Streetfire, sama. Ya, sama, ini sama. Desainnya lebih modern dan canggih serta memberikan informasi lengkap yang mudah dibaca oleh pengendara. Kemudian
Dia ada high windscreen-nya, ya, memperkuat kesan adventure serta melindungi pengendara dari angin, ya, dengan lebih optimal khususnya ketika turun jarak jauh. Nah, di sini ada high windscreen-nya cukup tinggi. Nah, untuk high windscreen-nya ini tidak bisa di-adjust, ya, jadi posisinya hanya satu posisi ini, fix di posisi seperti ini. Jadi kalau pengen lebih tinggi ya diganti nanti untuk apa? Untuk windscreen-nya, ya. Tapi kalau yang ini sudah cukup tinggi, sudah cukup ideal untuk melindungi pengendara dari terpaan angin saat berkendara, ya, terutama pengendara dalam jarak jauh. Nah, kemudian untuk tangkinya, ya, untuk tangkinya bentuk slotnya yang lebar dengan garis tegas. Kalau kita lihat di sini, ya, slotnya di sini lebih lebar, ya, dan dengan garis-garis yang lebih tegas, garis-garis lebih tegas. Jadi biar menunjukkan kesan tangguh, ya. Kita mau menunjukkan kesannya motornya adalah motor touring yang tangguh, makanya dibuat dengan garis-garis seperti ini, ya, dan tangguh dan kuat. Selain itu, di sini juga menggunakan untuk steeringnya, ya, steering handle-nya menggunakan steering taper handlebar. Nah, ini sama persis punyanya CB150 R Streetfire yang special edition untuk taper handlebarnya. Yang untuk stangnya itu sama persis. Cuma bedanya adalah dia menggunakan dudukan yang lebih tinggi. Jadi dudukannya di sini, pegangannya ini dengan komsternya ini dia lebih tinggi lagi. Ya, jadi lebih tinggi. Kalau yang punyanya CB150 R Streetfire itu 70 mm, kalau ini 130 mm. Jadi ada beda 6 cm, ya, tingginya. Jadi secara posisi stangnya dia lebih nyaman dipakai untuk jarak jauh. Oke, lanjut. Nah, oke, nah sekarang untuk suspensi depannya, ya, suspensi depannya dia menggunakan infrared front suspension atau upside down, ya, dengan ukuran yang lebih panjang, ya, ukuran ininya lebih panjang, kemudian stroke-nya juga lebih panjang juga, ya, dibandingkan dengan CB150 R Streetfire, ya, ini lebih panjang untuk stroke-nya. Harapannya dia bisa memiliki kesan yang lebih gagah dan cantik dan bisa mensupport untuk berkendara, ya, yang berkendara touring dengan segala medan. Jadi dia lebih oke lah, ya, untuk touring, ya. Kemudian ada lagi undercowl yang di sini, ya, yang warna silver ini, di bawah ini ada undercowl-nya. Dia disebabkan ini untuk menambah kesan touringnya supaya lebih kental, ya, supaya lebih kental lagi. Jadi menambah kesan adventure serta melindungi mesin dari pentalan-pentalan kerikil atau batu saat kita melakukan perjalanan. Ya, kalau touring kan kita nggak tahu medannya seperti apa. Nah, ini diharapkan dengan adanya ini jadi lebih terlindungi untuk mesinnya. Untuk pengereman depan belakang ini menggunakan waving disc brake atau disc brake yang bergelombang, ya, disc brake yang bergelombang. Tujuannya adalah supaya bisa memberikan pengereman yang optimal. Kemudian ada duck fender. Nah, duck fender itu ini yang dimaksud duck fender. Jadi ini adalah ciri khas untuk motor touring, ya. Ada duck fendernya seperti ini. Jadi ini supaya lebih kental lagi nuansa touringnya, nuansa adventure-nya, ya. Jadi ada duck fendernya di sini. Ini kita baru lagi, ya, ini, ya. Nah, kemudian mesinnya sama, yang menggunakan dengan mesin 150 cc PUAC liquid, ya, liquid cool. Nah, ini sama dengan punyanya CB150 R Streetfire, cuma ada beda di improve di sini, ya, outputnya. Jadi ada perbedaan, settingannya berbeda. Karena ini dipakai untuk touring, sehingga pada putaran-putaran rendah dia akan lebih responsif, ya, akan lebih responsif dibandingkan dengan CB150R, karena karakternya beda, karakter motornya berbeda. Oke. Nah, summary-nya, ya, kalau kita lihat di sini, ini desainnya, secara desain yaitu adventure touring pertama di kelas 150 cc. Kita berani klaim seperti itu karena untuk merek lain belum mengeluarkan, ya, baru kita yang mengeluarkan. Makanya kita berani mengklaim bahwa ini adalah motor pertama, ya, sebagai pionir untuk desain adventure di 150 cc. Kalau di 500 cc sudah banyak, ya, tapi kalau di 150 cc baru ada
ini yang dikeluarkan oleh AHM ini. Kemudian pokoknya mesin ya menggunakan mesin 150 cc DWAC liquid cooled engine ya. Output engine yang sesuai untuk kebutuhan adventure touring, menyesuaikan di area mesin, kemudian memberikan output tenaga yang lebih baik di RPM bawah hingga menengah. Karena ini untuk touring, kita medannya biasanya bukan medan yang lurus, halus, kenceng, jadi dia medannya sangat dinamis, maka dibutuhkan mesin yang seperti ini ya, sehingga dia cocok sekali untuk touring. Nah, kemudian fitur-fiturnya di sini ada fitur unggulan kita, ada inverted front suspension, kemudian ada high windscreen, ada taper handlebar, adventure style undercowl, ada all LED lighting system, sama yang satu lagi full digital panel maker. Sementara untuk segmennya ini adalah laki-laki, segmen kita laki-laki. Tapi kalau cewek mau beli boleh, ya. Mau naik boleh juga kita larang. Tapi secara garis besarnya segmennya bahwa motor ini adalah untuk laki-laki. Usianya berapa? Usia di antara 18 sampai dengan 30 tahun. Kalau kayak saya pengen naik ya boleh ya, walaupun 30 tahun ya, walaupun saya 47 tahun tapi tetap boleh ya, bebas. Ya, tapi ini secara segmen, jadi seolah-olah ini motor yang gagah, tangguh, muda, laki-laki gitu ya. Tapi kalau kita mau naik ya boleh-boleh aja, nggak ada yang larang. Boleh. Ya. Ya, kemudian level ekonominya menengah atas, ya, kemudian Waduh, ya, atas, terutama untuk konsumen yang step up. Maksudnya step up itu dia mau naik kelas, ya, dari sport low ke sport mid. Nah, ini kalau kita diklasifikasinya adalah sport mid atau middle, ya. Atau konsumen ET, konsumen motor ET yang ingin naik kelas atau ingin nambah motor. Oh, kalau saya harian maunya naik matic, tapi kalau pas touring saya mau naik motor touring, ya pakainya ini boleh, mau nambah, makanya di sini ada additional ya. Ya, tampilan yang membutuhkan motor dengan tampilan adventure dan kenyamanan yang oke, ya, untuk jarak jauh, untuk jarak dekat. Ya, jadi itu untuk summary dari produk ini. Nah, sekarang kalau kita bandingkan, jadi tadi bandingannya dengan CB 150R Streetfire, bedanya gimana sih? Nah, kita bisa lihat di sini ya. Secara desain seperti apa? Nah, secara desain bedanya di sini ya. Kalau untuk CB 150X, ya, dia desainnya lebih ke tangguh, gagah, tangguh dan gagah. Sementara kalau untuk CB 150R Streetfire, dia lebih ke gagah dan agresif. Satunya agresif, satunya tangguh. Jadi ada beda karakter secara desainnya, ya. Kemudian panjangnya juga beda. CB 150X lebih panjang. Kalau lebarnya sama, ya, karena lebarnya sama, stangnya sama-sama menggunakan taper handlebar. Kemudian tingginya beda, tinggi tempat duduknya. Dia di 1309 mm, ya, atau 1,3 meter tempat duduknya. Jadi kalau kita ada keterbatasan tinggian, ya butuh agak ancek-ancek dengan naik ini, itu lebih tinggi sedikit. Tapi kalau sama CRF masih tinggi CRF, ya, jadi ini masih di bawahnya supaya lebih nyaman lagi. Lihat tampilan si B, ya, lebih tangguh dengan ukuran bodi yang lebih besar dan gagah. Ya, model baru ini juga memiliki tampilan layaknya big bike dengan dimensi terbesar di kelas 150 cc. Ya, kita bandingkan dengan big bike kita ya, CB 500X. Kemudian untuk ini, ya, untuk tangki dan strutnya desainnya seperti apa? Bentuk strut yang lebar dengan garis tegas memberikan kesan tangguh dan kuat, ya, untuk CB 150X ini, ya. Jadi tampilan full tank dan strut yang lebar memberikan kesan tangguh dan kokoh layaknya mengendarai big bike. Nah, ini bedanya di sini ya, kalau dilihat tangki pasti berbeda. Kemudian taper handlebar ini sama, ya, cuma bedanya adalah di risernya, panjang risernya, ya, panjang risernya itu yang ada di bawah stang ya, clampingnya ini ya, untuk klampnya ini. Ya, dia bedanya ini 130 mm lebih panjang ya. Kalau yang CB 150 Streetfire itu 70 mm, ya, jadi selisih 6 cm, lumayan. Jadi beda ya. Jadi taper handlebar yang lebih lebar serta riser lebih tinggi
memberikan tampilan motor yang lebih gagah serta pengalaman berkendara yang baru bagi pengguna New CB150 Extreme. Nah ini kalau stang. Kalau bentuk stangnya sama, cuma beda di dudukannya, dia lebih tinggi. Nah ini kemudian untuk ground clearance-nya, nah ketinggiannya juga beda ya. Seat height-nya dia di 817 mili, sementara kalau CB150 Arctic di 79 yaitu 795 mm. Ground clear-nya juga lebih tinggi ya untuk CB ini ya di 181 mm, sementara untuk CB150 Arctic di 164 mm. Seat height yang lebih tinggi ya memberikan kesan mendominasi lebih dalam berkendara. Ground clearance yang lebih tinggi untuk meningkatkan kemampuan motor dalam melewati berbagai medan jalan ya, seperti serta dilengkapi dengan undercowl dengan desain kokoh melindungi mesin dari pengkalan batu atau kerikil dalam setiap perjalanan kita. Ini ya, ini dari sisi ground clearance, seatbelt dan undercowl-nya. Jadi ada perbedaan di sini. Nah, kemudian fiturnya apa yang membedakan? Untuk lampu ya sama-sama menggunakan lampu LED ya, sama-sama menggunakan LED lampu depan, belakang maupun lampu sennya. Kemudian speedometernya sama ya, sama persis. Ya, sama persis. Di sini ada apa saja menu-menunya yang ada di speedometer. Di sini ada yang pertama ada gear position, kemudian ada lampu belok LR-nya, ada indikator reviewnya ya, beda. Kemudian ada jam, ada indikator temperatur sama fuel levelnya, jadi bahan bakarnya masih berapa itu ada juga. Selain itu juga ada fitur yang lain yaitu fuel consumption-nya, jadi 1 liter dia berapa kilo. Kemudian ada odometer, ada trip meter, RPM meter, speed meter, sama indikator netralnya, jadi cukup lengkap. Harapannya dengan adanya speedometer ini cukup memberi informasi yang lengkap buat pengendaranya. Oke, nah ini untuk inverted front suspension-nya atau upside down-nya tadi ya, memiliki kesan gagah dan tampilan big bike, memberikan pengalaman berkendara yang lebih stabil. Kenapa? Karena di sini panjangnya dia 721 mm, sementara kalau punyanya CB150 itu di 700 mm. Diameternya sama 37 mm, sementara itu untuk stroke-nya beda 30 mm atau 3 cm stroke-nya ya. Jadi ini stroke-nya lebih panjang, otomatis dia kalau dikendarai pasti akan lebih membal, lebih kelembutannya lebih enak ya. Nih, jadi suspensi padat yang menunjang penampilan serta stroke lebih panjang yang mampu memberikan pengalaman berkendara lebih stabil dan tangguh dalam melewati berbagai medan jalan. Nah, ini untuk high windscreen-nya dan dark fender-nya ya. Bedanya di sini sangat beda ya, karena memang kalau CB150 Arctic tidak menggunakan windscreen dan tidak menggunakan dark fender ya di sini ya. Jadi high windscreen dan dark fender dengan desain tangguh menunjang tampilan adventure touring, motor adventure touring ya pertama yang kita keluarkan. Kemudian wheel dan tire ya, untuk velgnya, ban sama remnya yang menggunakan ban ini ya, ukurannya 10/80 sama 130/70, remnya 17. Kemudian warnanya ban titanium ya, seperti ini, ban titanium ya, titanium. Kemudian menggunakan double disc brake ya, MIPI double disc brake. Ya, tampilan kaki-kaki yang lebih gagah. Cakram ini memberikan kesan modern dan warna valve titanium yang lebih premium. Nah, ini perbedaan fiturnya kalau kita lihat dari spesifikasinya antara CB150X dengan CB150R Streetfire. Nah, ini bedanya di poin-poin ini. Nah, ini bisa dilihat di brosur yang ada di website kita, itu ada sudah muncul ya, di sini ya. Ini bisa dilihat di sana untuk detailnya. Oke, untuk varian warnanya ini ya, tadi ya ada Volcano Matte Black, Amazon Matte Green, sama Mandala Red. Oke, dari saya ini untuk penjelasan produknya. Jadi nanti jika ada pertanyaan bisa disampaikan saat nanti sesi tanya jawab. Untuk waktu
kami kembalikan ke Pak Dida. Terima kasih, salam satu hati, selamat siang.